Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pertemuan kita pada perkuliahan daring kita pada mata kuliah Fisika Dasar 1. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang energi potensial gravitasi. Ya, setelah kita membahas tentang energi potensial secara umum, maka pada kesempatan kali ini kita akan melihat seperti apa yang dikatakan dengan energi potensial gravitasi. Baik, energi potensial gravitasi. Ya. Pertama kita akan menuliskan dulu persamaan dari energi potensial secara umum, bahwa delta U itu sama dengan UF min UI sama dengan minus integral dari awal sampai akhirnya minus dari f x dx, di mana dari sini kemudian kita mendapatkan bahwa fx itu sama dengan min du dx. Nah, ini yang kemarin kita sudah dapatkan pada pembahasan tentang energi potensial. Nah, sekarang kita akan meninjau sebuah partikel bermasa m, ya, partikel dengan masa m, ya, kemudian bergerak vertikal di sepanjang sumbu y dari titik yi ke titik yf, ya, dari titik yi artinya posisi awal ke yf pada posisi akhir. Nah, tentu saja kemudian pergeserannya kita akan mengambil vektor ke atas, kecuali gaya berat mg, maka arah vektornya itu ke bawah. Nah, untuk mencari bagaimana hubungan perubahan energi potensial gravitasi pada sistem partikel bumi, maka kita akan mengubah integrasi pada persamaan ini, ya, persamaan yang kita tuliskan di awal ini, ya, ke dalam sepanjang sumbu y, yaitu dengan mensubstitusi gaya fx-nya atau gaya beratnya menjadi sama dengan minus mg untuk fx-nya. Nah, sehingga kemudian kita bisa peroleh bahwa persamaan ini, ya, kita akan tuliskan menjadi, karena fx-nya tadi kita tuliskan sebagai minus mg, maka kemudian ini adalah dy, karena kita ambil di sepanjang sumbu y vertikal ke atas, berarti vertikal ke atas. Nah, berarti ini kemudian sama dengan, karena ini ketemu minus, maka bisa saya keluarkan menjadi positif, lalu kemudian m kali g ini saya kalikan dengan integral dy. Oke, integral dy. Nah, dari sini kemudian kita akan peroleh, ya, bahwa delta U sama dengan UF minus UI integral dy itu sama dengan y, berarti mg y, yaitu dari yi ke posisi akhir yf, ya, maka ini sama dengan mg yf min yi, ya. Nah, jadi bahwa, ya, kita akan dapatkan bahwa delta U sama dengan UF minus UI sama dengan mg yf min yi, atau ini sama dengan mg kali delta
Y. Delta Y. Nah, dari persamaan ini kemudian kita bisa melihat bahwa hanya perubahan dalam energi potensial gravitasi delta U ya, itu sebenarnya sangat penting. Nah, jadi kemudian kalau kita hubungkan dengan sebagaimana yang kita sudah dapatkan pada materi-materi sebelumnya, bahwa kita men-setting dalam keadaan bahwa UI-nya sama dengan 0 ya, ketika YI sama dengan 0 ya. Jadi misal kita setting bahwa UI-nya, energi potensial awalnya sama dengan 0 ketika atau jika ya, bahwa posisi awalnya YI-nya itu juga sama dengan 0. Sehingga kemudian persamaan ini ya, itu kita tuliskan menjadi ya, UF minus 0 sama dengan MB YF min 0 ya. Maka ini kemudian kita akan peroleh secara umum ya, dari ungkapan dari energi potensial gravitasi ya. Energi potensial gravitasi yaitu U sama dengan M kali G kali Y ya. Oke. Jadi kemudian persamaan ini sebenarnya adalah menyatakan bahwa benda atau partikel yang berada pada ketinggian Y dari permukaan bumi, maka benda tersebut memiliki energi potensial sebesar U sama dengan M kali G kali Y. Di naskah-naskah lain, misalkan di buku-buku lain juga biasa tertuliskan bahwa U-nya itu sama dengan M kali G kali H. Artinya benda ketinggian itu benda itu adalah dinuliskan dalam bentuk H. Kalau dalam bentuk ini adalah ketinggian dalam bentuk Y vertikal. Nah, perlu diketahui bahwa persamaan ini U sama dengan M kali G kali Y ini benar dengan asumsi bahwa energi potensial gravitasi tepat di permukaan bumi itu adalah 0 seperti yang dikatakan tadi. Jadi UI-nya sama dengan 0 ketika YI-nya sama dengan 0. Jadi inilah energi potensial. Nah, selanjutnya adalah bahwa ada bentuk umum dari energi potensial gravitasi ya. Jadi energi potensial gravitasi bagaimana diungkapkan pada persamaan ini ya, hanya benar jika lokasi benda itu ada di sekitar permukaan bumi ya, di sistem partikel bumi ya. Nah, pada lokasi ini ya, di mana percepatan gravitasi bumi dapat dianggap konstan. Namun kemudian jika benda bergerak hingga pada jarak yang jauh dari permukaan bumi, maka persamaan U sama dengan M kali G kali Y atau U sama dengan M kali G kali H itu tidak berlaku karena percepatan gravitas bumi tidak dapat lagi dipandang sebagai sesuatu yang konstan. Nah, karena itu kemudian kita perlu menentukan atau mengungkapkan, menuliskan bentuk energi potensial gravitasi yang lebih umum agar setiap keadaan bentuk umum dan persamaan gravitasi, persamaan energi potensial gravitasi dapat digunakan. Baik, misalkan ya, sekarang kita misalkan bahwa gaya gravitasi bumi pada benda bermassa M dan pada posisi katakan misalkan R dari pusat bumi, maka
dia akan memenuhi gitu ya, akan memenuhi bahwa F itu sama dengan minus G M bumi kalikan massa benda dibagi dengan R pangkat 3 R vektor ya. Jadi bentuk umum energi potensial gravitasi. Nah, kemudian ya, kita sudah membahas tentang masalah kerja, bahwa kerja yang dilakukan oleh gaya gravitasi untuk memindahkan sebuah benda dari posisi RI ke RF itu adalah, kita bisa menuliskannya sebagai, jadi dari RI jadi W dari awal ke akhir, saya tuliskan IF ya, maka ini sama dengan integral dari ya, awal atau kita sebut sebagai posisi awalnya itu sebagai RI sampai RF ya, dari F kemudian dot dr. Nah, sehingga kemudian ini sama dengan baik. Jadi sekarang kita akan dapatkan ini ya. Kita dapatkan bahwa W kerja dilakukan dari posisi I ke F atau RI ke RF sama dengan minus G MBM integral RI RF R dot dr R pangkat 3. Nah, maka kemudian kita tuliskan persamaan ini itu menjadi sama dengan ya, integral ini minus G MBM kemudian dr RI RF sebenarnya adalah vektor ini ya, karena posisi itu adalah vektor, kita tuliskan sebagai vektor. Oke, ini juga baik. Nah, demikian juga yang ini. Baik, kemudian kita dapatkan dr per R pangkat 3. Nah, ini kalau kita integralkan maka ini kita akan dapatkan minus G MBM dikalikan dengan integralnya itu adalah minus ini adalah R kuadrat seper R ya, dimana dengan batas integral dari RI sampai RF. Oke, nah ini sama dengan ya, kita akan dapatkan baik, sehingga kemudian kita akan peroleh minus G MBM kemudian dalam kurung min seper RF kemudian minus, ketika minus jadi plus seper RI. Oke. Nah, ini sama dengan
Oke, minus G MBM dibagi dengan dengan RI, lalu kemudian saya kurangi dengan minus G MBM dibagi dengan RF, ya, dibagi dengan RF. Baik. Nah, dari sini kemudian tentu kita bisa kembali kemudian ke definisi kerja, bahwa kerja yang dilakukan oleh gaya konservatif sama dengan selisih energi kerja energi potensial awal dan energi potensial akhir. Maka kemudian dari bentuk persamaan ini, bahwa WIF sama dengan minus G MBM per RI minus kali minus G MBM per RF, ya, maka energi potensial awal dan akhir gravitasi kemudian bumi itu memenuhi hubungan bahwa energi potensial pada posisi RI ini sama dengan minus GMBM, ya, dibagi dengan RI, dan yang kedua itu adalah URF ini sama dengan minus GMBM dibagi dengan RF. Baik. Nah, secara umum kemudian ya, energi potensial gravitasi yang sebuah benda yang memiliki massa M dan berada pada ketinggian tertentu atau berada pada posisi R, ya, maka energi potensialnya itu adalah kita tuliskan sebagai UR sama dengan minus G MB dikalikan massa benda dibagi dengan R. Oke, dibagi dengan R, di mana G adalah konstan gravitasi, MB adalah massa bumi, M itu adalah massa benda, dan R itu adalah jarak di mana posisi benda atau posisi benda dari permukaan bumi, di mana massa bumi MB itu adalah 5,972 kali 10 pangkat 24 kilogram, ya. Kemudian G itu sama dengan, dimana G kemudian sama dengan 6,674 kali 10 pangkat min 11 pangkat min 11 meter pangkat 3 kilogram min 1 sekon min 2, ya. Baik, jadi kita sudah dapatkan ini, ya, dimana M itu adalah massa benda dan R itu adalah jarak benda terhadap permukaan bumi. Sekian demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.